Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys, Hoki Kris Galeri Pesona Kris Pusaka. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah like, subscribe, dan juga sudah berkomentar ataupun yang sudah merequest. Dan ada juga beberapa rekan-rekan para pencinta atau San Aji, khususnya subscriber dari Pekanbaru Riau, Mas Darman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah meminang salah satu pusaka patron saya. Jadi di konten ini saya sebutkan nama beliau. Mudah-mudahan saran tersebut nanti menjadi suatu berkah dan barokah atas seizin Sang Pencipta. Dan tidak lupa mudah-mudahan rekan-rekan para pencinta dosa Naji, khususnya para subscribernya channel Hoki Kris Galeri Pesona Kris Pusaka, mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala hajatnya, apapun yang diinginkan, apapun yang dicita-citakan, mudah-mudahan diijabahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak lupa jangan pernah bosan-bosan untuk selalu beribadah, berdoa, bersodako, saling membantu, karena itu akan membuka jalan rezeki bagi saudara-saudara para pencinta dosa Naji, khususnya subscribernya Hoki Kris Galeri Pesona Kris Pusaka. Tidak panjang lebar, kali ini kita akan membabar mengenai keris-keris Madura, di mana Madura, khususnya Madura Sumeneb itu merupakan dari Kerajaan Majapahit. Karena apa? Dulu yang megang ataupun dulu yang menjadi rajanya itu adalah Arya Wiraraja. Kerajaan Sumeneb itu masih ada teranya dari Majapahit, hingga diluaskan sampai ke Lumajang, ke beberapa daerah-daerah lainnya. Jadi kekuasaan Majapahit itu sangat luas. Tapi kita nggak membahas masalah sejarah itu, kita membahas mengenai Tosan Aji dari para empu-empu terdahulu yang dihasilkan dari khususnya kota-kota Madura, Sumeneb, keris Madura. Di mana keris ini warangkanya model-model seperti warangka ladrang. Keris Madura itu indah, akan pamornya indah, akan garapnya, penempaan serat besinya pun sangat terlihat jelas. Jadi pamornya itu tegas, tantingannya agak berat seperti keris-keris Mataram, tapi sadu. Kalau menurut saya itu sadu. Kita lihat kerisnya aja ya. Dan inilah keris-keris Madura itu seperti ini. Ini dapur sepaner. Dapur sepaner dibingkai dengan komposisi 4 pamor dalam bilah keris. Bayangkan teman-teman, satu keris dengan 4 pamor. Ini pamor bulu ayam yang pertama, atoron genduru. Yang tengah ini belarak sineret. Ya. Yang ini garis sampai ke ujung ini pamor dadung muntir. Dibingkai dengan pamor wengkon. Ini pamor wengkonnya ini sampai di sini pamor wengkonnya. Jadi pamor wengkon seperti bingkai yang di sisi bilah keris. Inilah keindahan keris-keris Madura. Madura Koso kalau saya bilangnya. Tangguh-tangguh Koso itu seperti ini kerisnya, indah. Dengan akuratnya seorang empu membuat sebuah pamor pada sebilah keris sepaner menjadi 4. Bayangkan, pamor komplit. Kalau saya bilang ini pamor sangat-sangat luar biasa dan tidak umum. Bisa dikatakan langka. Keris-keris seperti ini dengan bentuk
4 pamor. Sedangkan dapurnya ini dapur sempaner. Kalau saya komposisikan antara panor dengan dapur sempanernya ini sangat sesuai. Karena sempaner itu singkatan dari sempana bener, atau secara harfiah sempana itu merupakan suatu impian, suatu cita-cita, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan mudah-mudahan tercapai. Itu makna dari dapur sempanernya. Dibingkai dengan pamorun genduru, dengan suatu makna filosofi pamor ini sangat baik untuk pergaulan, sangat baik untuk mencari jalannya rezeki, sangat baik untuk ketentraman, khususnya ya keluarga. Dengan adanya pamor belarak sineret, ini sangat baik juga. Dan pamor ini juga berfungsi sebagai pamor-pamor untuk menambah kewibawaan bagi sang pemilik. Ini kalau untuk bos-bos keris jos seperti ini cocok, karena pamornya komplit. Dan dadung muntir ini hampir sama sangkut pautnya. Bisa kewibawaan, bisa menambah relasi, bisa membuka jalannya rezeki. Jadi makna filosofi pamor itu macam-macam. Bukan berarti terus kita punya, oh pamor ini untuk kerejikan, untuk ini. Bukan. Tapi sebagai sarana wasilanya. Kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar, kita tetap memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan apa yang kita jalani dengan jalan yang benar, harapan cita-cita kita itu selalu dikabulkan. Tujuannya seperti itu. Bukan terus punya pamor komplit kita diam. Wah, nggak dapat rezeki. Tetap kita berusaha, tapi sarananya tetap kita punya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi jangan salah tafsir. Yang terakhir, yang keempat, ini pamor wengkon atau tepen. Pamor wengkon ini fungsinya untuk perlindungan bagi sang pemilik. Baik itu perlindungan tentang hal-hal yang negatif, baik itu perlindungan tentang hal-hal yang di luar nalar, yang sekiranya itu biasanya memberikan isyaroh. Kalau yang saya alami itu memberikan isyaroh itu kayak, kok ada perasaan gak enak ya ke sini ya, seperti itulah. Ada signal-signalnya. Jadi komposisi dari 4 pamor yang terdapat pada dapur sempaner ini, komposisinya sangat bagus sekali. Dengan tangguh keris kosong. Karena di era-era dulu itu, di era Madura itu yang paling terkenal itu Empu Kosong, Empu Keleng, sama Empu siapa lagi tuh, saya lupa itu. Inilah indahnya keris-keris dari tangguh Madura atau tangguh koso kalau saya bilang, umumnya koso. Orang kalau tahu keris, paham keris, pasti dia akan menyukai keindahan dari hasil keris-keris Madura tangguh sepuh, khususnya seperti itu. Banyak keris-keris Madura yang diapresiasi oleh UNESCO, khususnya keris-keris yang garap bagus, garap say, itu pun bisa sampai penjualan ke istilahnya ke luar negeri, ke Asia ya, Singapura, Malaysia. Itu sangat bagus, saya sangat suka. Itulah hasil karya para penerus empu-empu era dahulu hingga saat ini, menghasilkan keris-keris yang indah, cantik, dengan pamornya yang tegas. Itu sangat bagus. Jadi jangan salah, jangan hanya keris Majapahit, keris Mataram, Singosari, atau semua keris itu bagus. Semua keris itu indah. Tinggal gimana kitanya dalam istilahnya itu dalam menyukai sebuah seni dari keris tersebut. Jadi semua itu kembalinya juga kerasa. Ada yang orang itu suka seni, ada orang yang suka memiliki keris karena yoni, ada seseorang mempunyai keris itu karena suatu nilai filosofi yang dalam, yang tersimpan dalam sebuah benda, khususnya keris. Jadi memang filosofi keris itu sangat indah. Apalagi dengan adanya keris sempaner dengan 4 pamor. Ini keris-keris seperti ini sangat langka dan sangat jarang dimiliki oleh orang. Umumnya
umumnya paling mentok setahu saya kalau keris itu Dwi Pamor dan Tri Pamor. 4 ini saya baru tahu saya keris ini seperti ini. Inilah keindahan dari keris-keris Tangguh Koso dengan pamornya yang tegas. Pamornya sangat tegas, garapannya pun tegas. Ini serat besinya pun sangat-sangat terlihat. Dari sisi tempaannya pun sangat-sangat matang sekali. Pamornya itu tegas. Dan mengkonnya pun gak putus. Dado muntirnya pun juga sama, sangat terlihat jejak. Sangat jelas. Begitu sebaliknya sama pamornya. Dari ujung juga sama, dado muntirnya sampai dari ujung. Ini meteoritnya juga kelihatan sangat kerlap-kerlip di kamera ya. Inilah keris-keris yang begitu langkanya dari Tangguh Koso yang memiliki ciri 4 pamor. Jadi yang bisa diambil dari keris-keris Tangguh Madura ini, khususnya dari dapur Sepaner, yaitu Sepaner itu secara harfiah artinya itu adalah sempono bener. Itu sempana itu singkatan dari sempono bener yang artinya itu menggapai suatu cita-cita atau keinginan yang diharapkan terhadap semua orang. Semua orang itu pasti memiliki cita-cita. Semua orang itu pasti memiliki harapan yang baik. Nggak mungkin seseorang itu memiliki harapan yang buruk. Itu berarti orangnya sudah nggak beres, perlu dievaluasi lagi. Jadi tanamkan cita-cita Anda, tanamkan sisi hal kebaikan diri Anda, agar apa yang kita tuai, agar apa yang kita dapatkan itu membawa suatu berkah manfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang sekitar kita. Jadi kalau kita menanam sebuah kebaikan, hasil baik itu pun akan kita miliki. Bila kita menanam kejelekan, maka kejelekan itu akan kamu tanggung sendiri, yang akan merugikan dirimu sendiri dan juga keluarga. Mungkin filosofi dari dapur Sepaner dengan 4 pamornya tadi yang sudah saya jelaskan menjadi sebuah wawasan baru dengan tampilan keris Tangguh Koso. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah selalu para pencinta dosa naji dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Apabila ada tutur salah kata saya dalam penyampaian, mohon ditambahkan di dalam kolom komentar. Honestly, try honesty, no. Just tell me what I want to hear, 'cause it could save us. Let me fly, I've got my hopes, but I can hardly see why I'm still chasing. It's not worth it for me anymore. Crashed and burned 100 times, I'm lost. I just can't let this go. Every last chance I had is gone, but I just can't let you know.
undressed.